Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga selalu baik di dalam perlindungan kasih Tuhan. Nah, saudara pernahkah menanam sebuah bibit dari tanaman pohon yang berbuah? Ketika kita menanam, lalu kita merawatnya, menyiraminya setiap hari, memberi pupuk, bahkan membersihkannya dari hal-hal yang tidak berguna, tentu kita berharap bahwa satu kali kelak bibit ini akan menjadi pohon yang besar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis sesuai dengan harapan kita. Dan tentu proses ini bukan waktu yang singkat, saudara. Seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang, berbulan-bulan, bahkan ada yang hitungan tahun. Dan ketika pada saat yang kita nantikan tersebut, ternyata pohon tersebut tidak menghasilkan buah, bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan kecewa dan merasa bahwa pohon ini tidak sukses untuk menghasilkan buah yang kita harapkan. Padahal kita sudah merawatnya sedemikian rupa. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang yang telah merasa berjuang, berusaha sedemikian keras, tetapi tidak pernah sukses. Tidak pernah ada yang berhasil yang dikerjakan dalam kehidupannya. Ataupun keberhasilan ini pada akhirnya hanya bersifat sementara. Banyak orang ingin sukses, tentu termasuk Anda dan saya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses? Nah, saudara, pemazmur memberikan sebuah rahasia kepada kita demikian. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, bagaimana rahasianya supaya kita bisa sukses, bisa berhasil? Kalau kita mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan tidak berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang suka mencemooh, orang-orang yang fasik, kita mau tetap punya prinsip hidup yang benar, walaupun dunia sekitar kita menggoda kita untuk menjauh dari firman Tuhan, untuk menjauh dari perilaku-perilaku seperti yang Tuhan harapkan, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, saudara, sayangnya memang di tengah gempuran berbagai macam ajaran yang ada, berbagai gempuran teknologi dan kemewahan barang-barang yang ditawarkan oleh dunia ini, makin banyak orang tidak suka baca Alkitab, menganggapnya terlalu kuno dan tidak lagi relevan pada masa kini. Alkitab akhirnya menjadi barang yang usang. Nah, saudara, orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan belum tentu hidupnya menjadi baik dan apa yang dihasilkannya pun baik bagi sesama. Ada banyak kisah-kisah sukses yang justru diiringi dengan kisah-kisah tragedi. Ironis bukan? Karena mereka mencari jalannya sendiri dan hanya berpegang pada kekuatannya sendiri. Tetapi berbeda, saudara, dengan orang-orang yang tetap setia memakai firman Tuhan sebagai standar hidupnya. Karena firman Tuhan ini akan menjadi penuntun dalam hidupnya. Firman Tuhan memberikan hikmat, pimpinan, supaya kita tidak terjebak pada jalan yang sesat, jalan yang keliru, jalan yang justru akan menjatuhkan kita. Mungkin terasa lebih lambat, mungkin terasa lebih berat, tetapi semuanya menolong kita berada di jalan yang benar. Bukankah ini hal yang paling penting, saudara? Walaupun kita bergelimbangan harta, tetapi kalau hati merana, buat apa? Kalau kita penuh dengan popularitas, tetapi hati kita selalu gundah, sedih, merana karena kesepian, buat apa? Biarlah kita menjadi orang-orang yang sukses sejati, yang bukan saja berhasil dengan apa yang kita kerjakan, tetapi bahwa yang kita kerjakan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan damai sejahtera, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ingin sukses? Setialah untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses sejati dan hidup kita berbahagia. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjadi orang-orang yang setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun dunia ini menganggap firman-Mu sebagai barang yang usang, tapi kami mau tetap setia kepadanya. Karena di sepanjang zaman firman ini telah terbukti menghantarkan manusia pada jalan kebenaran dan jalan keberhasilan. Bukan keberhasilan dalam ukuran dunia, tetapi keberhasilan di mata Tuhan, di mana kami bisa berhasil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
berhasil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan buah-buah yang manis bagi diri kami, bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Pimpinlah kami semua ya Bapa, untuk boleh tetap setia pada firman Tuhan dan hidup kami berkemenangan di dalam kasih dan kuasa Kristus. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.